It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pipti Napa, SSMPD, dan Ibu Tita Ratna Wulandari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Ekonomi. We from Group 32, consisting of myself, Adinda Yusriahna, and my friend, Adinda Yuputri Nariswari, will present the material on job advertisement. For the first material akan disampaikan oleh saya sendiri. Job advertisement definition. Job advertisement is a public announcement that seeks to attract potential candidates to apply for an available opportunity in a company. It is an important means of communication that communicates the requirement of a job, the desired qualification of the candidates, and the benefit that the employers offer. Iklan lowongan kerja adalah pengumuman publik yang bertujuan untuk menarik calon kandidat agar melamar lowongan yang tersedia di suatu perusahaan. Iklan lowongan kerja merupakan sarana komunikasi penting yang mengomunikasikan persyaratan pekerjaan, kualifikasi yang diinginkan kandidat, dan tunjangan yang ditawarkan perusahaan. So, before applying for a job, it is important for us to understand the job advertisement well. Kemudian, what shall be included in a job advertisement? An effective job advertisement shall include several case elements. Jadi, iklan lowongan kerja yang efektif ini harus mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama itu ada job title atau judul pekerjaan. Sebutkan nama posisi dengan jelas agar menarik pelamar yang tepat. Next, ada company description, yang dimana provide a brief insight into the company including its industry, mission, and value. Di bagian ini berisi perkenalan singkat tentang perusahaan, budaya kerja, misi, dan bidang usaha. Dan role description atau deskripsi peran, merinci tanggung jawab utama dan aktivitas sehari-hari dari peran atau posisi tersebut. Yang keempat ada required qualification atau kualifikasi yang dibutuhkan. List necessary skill, experience, and educational background. Cantumkan pendidikan, sertifikasi, atau pengalaman yang wajib dimiliki. Kemudian ada desired skill. Mention additional skills that could benefit the role. Sebutkan skill yang bisa menambah nilai. Kemudian ada benefits and compensation atau manfaat dan kompensasi. Informasikan kisaran gaji, tunjangan, bonus, dan fasilitas lainnya. The last is application process. Explain how and where to apply, including any necessary document or deadline. Jelaskan cara melamar, batas waktu pendaftaran, dokumen yang diperlukan, serta kontak yang dapat dihubungi. That's all from me. Thank you. The next material will be explained by Adinda Nariswari. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikutnya kita akan membahas terkait common mistakes in a job advertisement. One of the most common pitfalls in a job advertising is using unclear job titles or overly generic language that fail to capture the specific nature of the role. Jadi, salah satu common mistakes di job ads itu adalah penggunaan job titles yang terlalu generik seperti staff atau admin. Titles like this bikin kandidat tuh bingung because they don't know what the role actually is. Akhirnya, pelamar yang masuk itu jadi random dan tidak sesuai. So, companies need to use clear and specific job titles supaya kandidat tuh langsung paham jobnya. And another is not specifying the required qualification and skills, which can be mitigated by clearly listing all necessary credentials and experience. Mistakes lainnya itu adalah tidak mencantumkan qualification dan skill yang dibutuhkan. Perusahaan harus screening banyak pelamar yang sebenarnya itu tidak memenuhi syarat. Next slide. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai where should business publish their job advertisement.
Sebelum upload job ads, perusahaan tuh harus tahu where they target candidates spend their time. Tiap kandidat tuh punya job search habits yang berbeda-beda. Ada yang di job portal, sosial media, atau lewat rekomendasi. Makanya penting memahami job level, industri, dan kandidat profile biar lowongan yang dipasang di platform itu harus yang paling relevan. Kita mulai dari platform yang pertama, ada online job boards. Online job boards seperti Indeed, Monster, dan LinkedIn itu punya wide reach dan fitur filter yang helpful. Posting di beberapa job boards ini bikin lowongan lebih visible dan menarik kandidat yang lebih relevan. Dan intinya, job boards ini adalah opsi cepat dan efektif buat reach the right candidates. The second platform is company websites. Company website, especially career page, itu sangat efektif karena kandidat yang buka biasanya sudah interested in the company. Mereka tuh lebih serius dan cocok dengan value perusahaan. Career page yang selalu update juga bikin company terlihat lebih profesional. Berikutnya, local newspaper and the magazines. Untuk posisi yang sangat lokal, pasang iklan di koran atau majalah daerah tuh masih works well. Media ini otomatis menjangkau orang sekitar area tersebut. Cocok untuk kandidat yang tidak terlalu teach savvy atau yang tinggal dekat lokasi kerja. Old school but still effective for local roles. And last platform is social media. Sosial media seperti LinkedIn, Facebook, and X, Instagram itu efektif untuk reach specific candidates, orang yang nggak cari kerja tapi open kalau ada peluang lewat di feed mereka. Dan ditambah, target ads itu bikin perusahaan bisa menyasar kandidat sesuai skill dan lokasi. Fast, broad, and natural exposure. Jadi begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya Dinda. Next, we will open a question and answer session. Two question. For friend who want to ask, please raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Any question? Oke, udah ada ini dari Nabila Sari. Yang pertama itu pertanyaannya, how can a job advertisement reflect the company's image and professionalism? Mengapa hal ini penting dalam recruitment proses? Kemudian yang kedua ada dari Marsha Ayu, mengapa penggunaan clear and specific job title sangat penting dalam sebuah job advertisement? What impact does using a generic job title have on potential candidate? Oke, terima kasih. Berikan kami waktu untuk berdiskusi mencari jawabannya dulu ya. 1 minute 37 seconds later. Oke, untuk pertanyaan dari Nabila Sari yang akan dijelaskan oleh Adinda Yu kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Nabila Sari, untuk pertanyaannya, how can a job advertisement reflect the company's image and professionalism? Mengapa hal ini penting dalam recruitment process? Untuk jawabannya, a job advertisement itu bisa menunjukkan image dan profesionalis perusahaan lewat cara mereka menyusun info, like how clear the job details are, how neat the design look, and the overall tone they use. Kalau iklannya itu rapi, jelas, dan enak dibaca, kandidat tuh langsung feel that the company is well managed and trustworthy. But kalau job ads-nya itu berantakan atau kurang lengkap, itu bisa bikin orang mikir kalau perusahaannya itu kurang serius. This matters a lot in the recruitment process karena job ads adalah first impression untuk pelamar. Iklan yang well made bisa attract better candidates dan bikin mereka tuh lebih yakin buat apply. So basically, a good job ads helps build the company credibility from the very beginning. Mungkin itu saja. Bagaimana Nabila Sari? Apakah jawabannya cukup untuk menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Marsha akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, mengapa penggunaan clear and specific job title sangat penting dalam sebuah job advertisement? What impact does using a generic job title have on petition candidates? Penggunaan clear dan specific job title sangat penting dalam sebuah job advertisement karena judul pekerjaan merupakan elemen pertama yang dilihat oleh calon pelamar dan berfungsi sebagai penarik perhatian utama. Judul yang jelas dan spesifik membantu calon pelamar memahami dengan tepat posisi yang ditawarkan, tanggung jawab yang akan diemban, serta kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini mempermudah pelamar untuk menilai kesesuaian antara keahlian mereka dengan posisi tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan pelamar yang tepat dan berkualitas. Sebaliknya, penggunaan generik job title dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi calon pelamar. Judul yang terlalu umum cenderung tidak menarik dan perhatian karena kurang mencerminkan secara spesifik tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pelamar yang relevan atau masuknya pelamar yang kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, generic title juga bisa membuat iklan terlihat kurang profesional dan kurang kredibel, yang berpotensi menurunkan citra perusahaan di mata pencari kerja. Apakah jawaban saya dapat dimengerti, Marsha? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini sudah sampai ke kesimpulan. Conclusion. In conclusion, a job advertisement serves as a as a crucial communication tool between employers and potential candidates. It not only provides detailed information about job position, qualification, and responsibilities, but also reflects the company's professionalism and image. An effective job advertisement must include clear job title, specific role description, and relevant qualification to attract the right application. Furthermore, choosing appropriate platforms such as online job board, company website, or social media significantly increase the chance of reaching qualified candidates. Therefore, understanding how to create and present a well-structured job advertisement is essential for successful recruitment is any organization. That's conclude our presentation. Maaf apabila terdapat ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.